Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita bersama-sama merayakan Minggu Prapaskah kelima, dan sebagaimana kita semua sangat paham, Hari Raya Prapaskah, masa Prapaskah dan Paskah tahun ini itu istimewa karena juga merupakan tahun jubileum, dan kita semua tahu bahwa tahun jubileum itu memberikan kepada kita kesempatan untuk merasakan secara lebih kerahiman Allah. Dan masa Prapaskah juga sebetulnya adalah merupakan ajakan-ajakan untuk bertobat, mengarahkan diri kepada Tuhan sendiri. Pada hari ini kita mendengarkan dalam bacaan Injil kisah yang sudah sangat terkenal, dan diambil dari Injil Yohanes pasal 8, yaitu tentang perempuan yang berdosa. Apa yang bisa kita renungkan dari bacaan Injil kali ini berkaitan dengan pertobatan seperti itu? Teksnya, bacaannya saya kira kita sudah kenal baik, ya. Sangat menarik dan inspiratif karena banyak hal yang bisa dipersoalkan sebetulnya di sana. Kalau kita mengawali dengan petunjuk waktu yang tadi dikatakan itu pagi-pagi benar. Pagi-pagi benar itu kalau kita lihat teks aslinya itu kira-kira mendukung sekitar jam 5 pagi yang dimaksud itu. Jadi jam 5 pagi Tuhan Yesus sudah berangkat ada di bait Allah. Orang-orang itu juga sudah banyak yang datang. Pagi-pagi sekitar jam 5 menjelang fajar menyingsing seperti itu. Dan yang menarik adalah di antara orang-orang yang datang kepada Tuhan Yesus itu ada ini kelompok ahli-ahli Taurat dan orang Farisi yang datang membawa perempuan yang kedapatan berzina. Ya mungkin malamnya mereka kontrol, mereka sweeping begitu, lalu menemukan perempuan yang kedapatan berzina dan itu dibawa ke hadapan Yesus. Kita semua sudah tahu ceritanya, bahwa mereka itu ahli Taurat dan orang Farisi mengatakan Musa, perempuan ini kedapatan berzina. Musa mengatakan bahwa orang seperti ini itu mesti dirajam, dilempari batu. You bagaimana? Bagaimana pendapatmu? Itu. Ya. Tapi sebetulnya kalau kita tahu persis kasusnya, ini tidak beres kasus ini. Karena kalau saya dikatakan perempuan ini kedapatan berzina, maka sudah pasti ini tertangkap basah. Dan kalau tertangkap basah sebetulnya dia tidak sendirian. Kalau berzina sendirian itu tidak ada hukum Tauratnya ada. Tetapi yang dihukum oleh hukum Taurat itu adalah kalau kedapatan berzina bersama dengan, artinya berselingkuh. Dan kalau dikatakan perempuan ini adalah kedapatan berzina, itu berarti tertangkap basah. Kalau tertangkap basah yang laki-laki juga mesti ada. Tetapi yang laki-laki ternyata tidak didatangkan. Oleh karena itu sebetulnya penghakiman atau pengadilan seperti ini tidak fair, tidak beres. Karena yang laki-laki itu tidak didatangkan. Menurut hukum Taurat sebetulnya keduanya mesti didatangkan dan keduanya itu harus dihukum mati. Jadi ini ada. Memang kemudian dikatakan ahli Taurat dan orang Farisi ini memang sengaja mau mencobai dan untuk mencari cara mempersalahkan Yesus. Niatnya sudah tidak baik. Kalau Yesus itu nanti mengatakan, oke lah silahkan ikuti apa yang hukum Musa. Ini orang ini hanya ngomong saja berbelas kasih tapi nyatanya tidak punya kerahiman. Tetapi kalau Yesus mengatakan tidak, jangan dihukum, ampunilah. Orang ini melanggar hukum Taurat, melawan hukum Musa. Jadi sebetulnya Yesus itu maju kena mundur kena, ya. Kalau dia memberi ampun itu dia kena, kalau tidak memberi ampun dia juga kena. Dan itu memang yang dimaksudkan oleh ahli Taurat dan orang Farisi yang pikirannya jelek seperti itu. Tetapi kemudian apa yang terjadi? Ya kita tahu Yesus menulis, membungkuk dan menulis di tanah. Menulis di tanah ini juga jadi diskusi. Apa yang ditulis itu di sana? Tidak tahu, kita juga tidak pernah tahu. Saya kira bukan itu yang penting adalah jawaban Yesus yang menarik itu. Ya udah, barang siapa yang tidak berdosa, silahkan melempar batu terlebih dahulu. Jawaban yang tidak terduga dan sangat brilian. Tapi bagi saya yang menarik itu bukan jawaban Yesus.
Yang menarik adalah tanggapan dari orang-orang itu. Karena dikatakan apa? Dikatakan bahwa setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Ini yang bagi saya sangat menarik. Karena apa? Karena ternyata orang sejahat kaum Farisi, orang sejahat ahli Taurat, itu pasti punya kejernihan melihat batinnya sendiri bahwa saya adalah orang yang berdosa. Sebenci-bencinya ahli Taurat kepada orang Farisi kepada Tuhan Yesus, masih bisa melihat bahwa kata-kata Tuhan Yesus seperti itu benar, dan diam atau mereka mentaatinya. Ini yang bagi saya sangat menarik, karena ternyata orang-orang sejahat mereka itu ternyata hatinya masih terbuka untuk sebuah fakta bahwa dirinya itu adalah orang yang berdosa. Bayangkan saja saudara-saudara kalau seandainya Yesus menjawab seperti itu, barang siapa tidak berdosa silahkan melempar batu terlebih dahulu. Kalau itu dikatakan di Konoha, ya, itu bisa saja orang nekat itu, sudah peduli saya lempar saja, masalah berdosa atau tidak itu persoalan lain. Jadi jawaban itu sebenarnya beresiko, sangat beresiko. Tetapi rupanya ini tanggapan orang-orang Farisi dan ahli Taurat, orang-orang jahat itu ternyata masih punya kebeningan untuk melihat. Dan yang kemudian dikatakan juga mulai dari yang tertua. Ini adalah orang tua yang bijaksana, yang tahu diri bahwa saya memang adalah, dan kemudian pergi karena tidak merupakan hak saya untuk mengadili orang lain. Saya sendiri adalah orang yang berdosa dan saya merasa tidak punya hak, tidak punya kuasa untuk mengadili orang lain, dan mereka pergi. Maka pada kesempatan pagi ini saudara-saudara, saya kira kita bisa belajar justru dari ahli Taurat dan orang-orang Farisi serta yang tua itu. Justru karena mereka itu sejahat-jahatnya mereka masih mempunyai hati nurani untuk melihat bahwa dirinya adalah orang berdosa. Bapak Paus Pius XII sekian tahun yang lalu pernah mengatakan bahwa mungkin dosa paling besar dari orang modern adalah ketidakmampuannya menangkap, tidak mempunyai perasaan berdosa. Dan ini mungkin yang juga kalau tidak hati-hati yang terjadi. Semakin lama orang tidak mempunyai sensus of berdosa itu seperti itu. Tidak mempunyai perasaan berdosa. Kalau saya melihat, saya teringat lalu sebuah gambar yang saya cari berkaitan dengan Wahyu bab 3 ayat 20. Tuhan Yesus mengatakan, aku datang dan mengetuk. Barang siapa yang mendengar dan membuka pintu, aku akan masuk bersamanya dan makan bersama. Kalau kita mencari di Google dan melihat bagaimana gambar-gambar mengenai hal itu menarik karena kebanyakan pintunya itu di luar hanya gambar Yesus mengetuk tetapi tidak ada handle-nya. Artinya apa tidak ada handle-nya itu? Pintu itu hanya bisa dibuka dari dalam batin kita sendiri. Maka segala macam tawaran-tawaran kerahiman, tawaran-tawaran pertobatan segala macam seperti ini diberikan oleh Tuhan kepada kita, tetapi ya hanya kita yang bisa membuka hati kepada pertobatan itu. Dan hari ini kita mendapatkan contoh yang sangat baik justru dari orang-orang yang selama ini di dalam Alkitab mendapat nama buruk, yaitu ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka punya kepekaan terhadap rasa kedosaan seperti itu. Maka saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mohon dalam perayaan Ekaristi ini, semoga olah rohani segala macam doa yang kita buat, itu membuat kita menjadi semakin peka, sehingga mampu melihat ke dalam batin kita secara lebih jernih.